Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang residivis kasus narkoba diamuk massa usai ketahuan curi motor warga. Pelaku menjalankan aksinya dengan rekannya yang kini buron. Beginilah detik-detik video amatir warga saat sejumlah warga menggerebek seorang pelaku pencurian sepeda motor milik warga setempat. Pelaku yang digerebek warga merupakan residivis kasus narkoba. Ia awalnya membantah bila dirinya mencuri motor, namun setelah didesak salah satu warga yang melihat pelaku mencuri, akhirnya pelaku pun mengaku. Pelaku yang merupakan warga Jalan Daeng Tata ini menjadi bulan-bulanan warga hingga sejumlah aparat kepolisian tiba di TKP untuk mengamankan pelaku ke Mapolsek Tamalate Kota Makassar. Kau sampai digerebek sama warga ya? Iya, Nah, itu apa yang kau curi? motor. Motor. Berapa orang kau curi motor itu? 2 orang. Terus cara mencuri motor bagaimana? Ada kuncinya. Dapat di mana kuncinya? Ada di motor ini. Ya, jadi kasus curanmor ini diamankan oleh tim opsional kami bersama dengan warga. Setelah pada informasi dari warga kepada adanya dan berdasarkan laporan polisi yang kami terima di Polsek. Pelaku mengaku mencuri motor tersebut bersama rekannya yang saat ini masih buron untuk digadaikan seharga 1,7 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi gerebek tempat pembuatan dan penjualan mercon di Temanggung, Jawa Tengah. 7 kg bahan mercon berhasil diamankan. Aparat Polres Temanggung, Jawa Tengah gerebek tempat pembuatan dan penjualan mercon pada Jumat dini hari. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 7 paket bahan petasan yang belum sempat dijual serta sejumlah peralatan pembuatan mercon. Diketahui penggerebekan ini dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan pelaku bersama temannya saat akan melakukan transaksi penjualan obat mercon seberat 6 kg pada Kamis petang kemarin. Diduga pelaku adalah dia menjual obat itu untuk dipasarkan. Satu onnya itu dijual dengan harga Rp25.000. Dapat barang dari mana? Kalau informasi sementara, dia informasinya dari Magelang, tapi nanti tetap kami telusuri apakah informasi itu benar atau tidak. Hingga kini tersangka masih ditahan di Mapolres Temanggung. Sementara polisi memeriksa beberapa saksi dan mengejar para pembeli serta pemasok bahan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Di bulan Ramadan, petugas Satpol PP Kecamatan Makassar, Jakarta Timur gencar mengadakan razia penyakit masyarakat di sejumlah lokasi. Dalam razia, petugas mendapati sebuah angkot yang menjual miras. Dalam razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS, petugas SDAT Pol PP Kecamatan Makassar, Jakarta Timur menyambangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pintu 2 Taman Mini. Sejumlah botol minuman keras disita dari lokasi. Selain itu, petugas juga mendapati sejumlah botol minuman keras dari angkutan umum yang dijadikan lapak menjual jamu dan minuman ringan. Belasan botol minuman keras pun disita petugas. Sementara pedagangnya dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Kegiatan malam ini adalah kegiatan melaksanakan penertiban tempat-tempat hiburan sesuai dengan surat keputusan dari Dinas Pariwisata nomor 9 tentang kegiatan hiburan tempat hiburan selama bulan Ramadan, bulan puasa sampai hari Lebaran. Dalam razia gabungan yang digelar bersama TNI dan Polri ini, petugas berhasil menyita 40 botol miras serta 2 orang PPKS. Kedua pemuda yang terjaring ini pun diserahkan ke Panti Sosial Cipayung untuk diberi pembinaan. Dari Jakarta, Rian Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa anak AG menjalani sidang lanjutan perkara penganiayaan berat terhadap David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika eksepsi AG ditolak, maka sidang lanjutannya adalah pemeriksaan saksi yang menghadirkan keluarga David Ozora. Mas, nanti.
Terdakwa anak AG menjalani sidang lanjutan perkara penganiayaan berat terhadap David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Remaja berusia 15 tahun ini tiba di kantor PN Jakarta Selatan sekitar pukul 8 pagi didampingi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan Balai Pemasyarakatan atau Bapas Anak. Sidang digelar secara tertutup beragendakan tanggapan jaksa atas eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa. Sekali lagi untuk pokok perkara kita nggak bisa, tapi mereka pasti akan membantah dari beberapa poin keberatan yang kami dan mereka tetap berpegang pada dakwaannya. Jika eksepsi ditolak, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Orang tua David Ozora dikabarkan akan hadir sebagai saksi. Ada dari keluarganya Ananda David, ada juga dari beberapa saksi yang dibutuhkan oleh jaksa. Tadi jaksa koordinasi sama kami meminta untuk keluarganya Ananda David ya untuk jadi saksi nanti. Sebelumnya pada Rabu 29 Maret, AG telah menjalani proses sidang perdana usai pihak keluarga David menolak diversi yang diajukan terdakwa. AG didakwa dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Keuangan membantah ada yang ditutupi terkait dugaan transaksi janggal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang nilainya lebih dari 100 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam pertemuan Kementerian Keuangan bersama awak media pada hari ini. Kementerian Keuangan menggelar pertemuan dengan awak media di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat pagi. Dalam pertemuan ini, Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran serta Dirjen Bea Cukai hadir untuk memaparkan sejumlah hal. Dirjen Bea Cukai menjelaskan terkait kejadian 2016 lalu, petugas KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penindakan terhadap satu perusahaan yang melakukan eksportasi emas seberat 218 kg dengan nilai 6,8 juta US dollar. Dalam hal ini, emas tersebut disebut perhiasan, namun ternyata emas batangan. Terkait hal itu, diduga terjadi pelanggaran kepabeanan. Pada 2017, setelah berkas perkara lengkap P21, satu tersangka perseorangan dipidana dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 2,3 miliar rupiah, sedangkan untuk perusahaannya dikenakan denda 500 juta rupiah. Yang bersangkutan melakukan PK di tahun 2019 yang kemudian hasilnya dia menang, yang menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana. Sehingga tadi Pak Wamen menyampaikan dari keputusan ini kita tidak bisa bawa ke TPPU seperti yang dimintakan oleh PPATK. 2020, Bea Cukai kembali melakukan asesmen terhadap 9 entitas wajib pajak badan yang melakukan eksportasi emas senilai 189 triliun rupiah. Belajar dari kasus PK 2016, hasil asesmen tersebut diputuskan tidak ada pelanggaran kepabeanan. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta. Kedatangan Menteri untuk berdialog dan memastikan para pedagang masih bisa berjualan pakaian bekas impor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dan anggota Komisi 7 DPR RI Adian Napitupulu mendatangi para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta untuk berdialog dan mencari titik temu terkait pelarangan perdagangan pakaian bekas impor. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa para pedagang masih diperbolehkan untuk berdagang pakaian bekas hingga stok barang yang ada di toko habis. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memburu penyelundupan pakaian impor bekas. Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan strategi, salah satunya dengan memberikan pendampingan bagi para pedagang untuk berjualan produk lokal. Selamat sore. Diskusi terkhusus mengenai pakaian bekas ini, ya, yang dikejar
itu penyelundupnya. Kata penyelundupnya. Bapak-bapak yang dagang, walaupun aturannya nggak boleh, Pak Teten, saya sama Pak Adian jamin tetap boleh dagang, silahkan. Sampai habis. Kalian semua masih boleh jualan sampai barang kalian habis. Tapi karena ini sudah sejelala, karena ini barang mereka, kan nggak banyak juga kalau kalian terus jualan barang mereka. Sehingga kami memikirkan jalan keluarnya alternatifnya. Saya juga perlu mendukung para pelaku UMKM juga yang memproduksi pakaian-pakaian jadi lokal.